البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus sadisu wassalasun, babul qiraati, babu qiraatil Quran ba'dal hadasi wa ghairih, yaitu membaca Al-Quran setelah mengalami hadas dan yang lainnya. Baik, ini hadas apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu hadas asghar. Dalil-dalil yang satu dalil zahirnya ini ya, satu dalil yang didatangkan oleh Imam Bukhari, demikian pula asar yang beliau datangkan, ini semua terkait dengan hadas asghar. Baik, yaitu setelah kentut atau setelah buang air kecil misalkan, boleh tidak dia membaca Al-Quran. Adapun kalau masalah hadas akbar, junub atau haid, ini memang dibahas dalam bab yang lain dari pembicaraan ini. Tapi yang di hadapan kita ini baru hadas asgharnya. Ataupun yang lainnya, yaitu ini alal khilaf, ghairih. Salam marhaban. Ghairih ini haknya ini kembali kemana? Membaca selain Quran, ataukah maksudnya membaca Quran setelah yang bukan hadas, tapi zahirnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu selain Quran, yaitu setelah dia hadas kecil membaca Quran hukumnya apa? Demikian pula misalkan bukan membaca Quran tapi apa? Mungkin membaca zikir-zikir yang lain atau menulis bismillah, menulis surat dalam keadaan dia belum berwudu, ini hukumnya apa? Inilah yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari. Bab yang ke-36 dalam Sahih Bukhari, akan masuk ke hadis 183. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, wa qala Mansur an Ibrahim, la ba'sa bil qiraati fil hammam wa bi katsbir risalati ala ghairi wudu. Tidak mengapa membaca, yaitu membaca Quran di dalam hammam. Yaitu apa? Asal dari hammam, kalau di masa lampau itu adalah tempat pemandian air panas. Makanya hammam, mustaham, tempat air panas. Cuma kalau sekarang orang mengatakan hammam ya bilik mandi itu, bilik air itu, bilik tandas itu mereka memanggil hammam. Mansur ini adalah Mansur ibnul Mu'tamir, siqatun sabtun imam. Baik. Beliau Kufi. Ibrahim ini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi, imam besar ma'ruf. Asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Kalau Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau, kalau Abdul Razzaq itu ada di dalam kitab Musannaf beliau. Sunan Sa'id bin Mansur sebagiannya hilang, tapi untuk masa sekarang alhamdulillah sudah ada terbitan baru. Sebagian dari penulis mereka mengumpulkan riwayat-riwayat para a'imah yang menukilkan dari Sa'id bin Mansur sehingga digabungkan dengan kitab Sa'id bin Mansur yang ada, sehingga diharapkan lebih lengkap, ada 4 jilid. Baik. Kesimpulannya adalah yaitu asar ini sahih. Yaitu apa? Bahwasanya Ibrahim mengatakan, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Abu Abdullah, kalau nggak salah kunyahnya Abu Abdullah ya. Beliau mengatakan tidak mengapa untuk membaca Al-Quran di hammam. Memang ini khilaf, sebagian mengatakan makruh, dan yang mengatakan makruh dalilnya kuat juga, yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air kecil, kemudian setelah itu, tapi beliau masih di situ. Kemudian ada sahabat yang melewati beliau dan mengucapkan salam, dan hadisnya sahih. Kalau tak salah hadis siapa itu? Muhajir bin Kungfud. Hadisnya sahih. Rasulullah tidak menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bertayamum. Setelah itu beliau mengejar sahabat tadi, mengatakan, yaitu apa?
Inni akrahu an adkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya saya tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali apabila saya sedang suci. Ya, sekarang keadaan saya adalah tadi saya itu sedang habis buang air kecil, saya belum berwudu, belum juga tayamum. Makanya saya tidak menjawab salammu. Baik. Nah, ini zikir. Nah, bagaimana dengan Quran? Maka banyak ulama yang memakruhkan. Dan dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagian ulama mengatakan makruh apabila sedang kencing, sedang buang hajat. Tetapi kalau tidak sedang demikian, walaupun dia ada di bilik air, boleh. Nah, sebagian mengatakan boleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak sering-sering murajaah Quran, kita akan kehilangan kebaikan yang banyak, kehilangan hafalan dan seterusnya. Sehingga rugi kalau waktu-waktu seperti itu tidak dimanfaatkan dengan membaca Quran. Baik. Jadi yang makruh itu apabila sedang sedang buang hajat. Tapi kalau tidak sedang buang hajat, namun memang dia masih di bilik air, sebagian ulama mengatakan boleh. Baik, tidak sampai makruh. Yang makruh adalah tatkala sedang masalah tadi itu. Karena apa? Karena demi kemaslahatan lebih besar, agar waktu kita tidak kosong dari zikir dan agar waktu kita, hafalan kita tidak hilang karena sering-sering masuk bilik air dan tidak murajaah. Baik. Memang ini khilaf. Tapi yang menjadi keinginan Imam Bukhari adalah bahwasanya membaca Quran itu tidak wajib dalam keadaan suci. Dan dalil terkuatnya tentunya nanti dalam riwayat Imam Bukhari itu nanti. Yang hadis Ibnu Abbas. Wa bi katbir risalati ala ghairi wudu. Tidak mengapa menulis risalah walaupun tidak berwudu. Memangnya ada apa? Kata Al-Hafidz, yaitu namanya orang menulis surat, mungkin memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Bismillah ini bagian dari Al-Quran. Maka bagaimana kita menulis huruf Al-Quran dalam keadaan belum berwudu? Maka yang betul adalah tidak mengapa, karena tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan berwudu baru kemudian menulis huruf-huruf Quran. Jadi masalah boleh. Memang kata Al-Hafidz, apalagi yang namanya hadas itu sering, yaitu orang sering kentut. Kalau dikit-dikit wajib untuk berwudu, tentunya ini akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Baik, makanya memang mustahabnya adalah kita menjaga wudu, sebelum baca Quran kita wudu. Tetapi barang siapa tidak demikian, maka ini tidak masalah. Baik, dan dalil banyak terkait dengan masalah ini. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan Ibrahim memakruhkan itu. Tetapi itu dibawa kepada pembahasan tadi, yaitu tatkala sedang kencing. Ya, kalau sedang kencing jangan sambil baca Quran tentunya. Tunggu sampai selesai dulu. Yang mengatakan bahwasanya seperti yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada, zikirnya adalah di dalam hati saja waktu dia di bilik air. Baik. Kemudian waqala Hammad an Ibrahim. Ini adalah sanad kedua, asar kedua, sama-sama asar Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Hammad ini Hammad bin Abi Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Sikoh beliau, sikoh faqih. Dari Ibrahim, yaitu tadi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Asar ini diriwayatkan oleh Sufyan As-Tsauri dalam Jami' beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Apa kata beliau? In kana alaihim izar fa salim. Kalau orang-orang itu, ini Imam Bukhari memang terkadang meringkas dan meriwayatkan secara ringkas asar-asar itu. Telah sering kita lewati pola macam itu. Jadi sebenarnya Ibrahim bin Yazid ditanya, bagaimana kalau saya melewati beberapa orang yang dia sedang nampak auratnya atau sedang tidak memakai penutup aurat? Maka Ibrahim mengingatkan, kalau mereka memakai kain pelikat, yaitu auratnya tertutup, maka salami mereka. Wa illa, tapi jika tidak demikian, auratnya nampak, fala tusallim, jangan engkau mengucapkan salam kepada mereka. Asar ini sahih.
Kata Al-Hafidh ini dibawa kepada makna apa? Yaitu tatkala mereka maksiat kepada Allah, yaitu menampakkan aurat di depan umum, maka hinakan mereka dengan jangan engkau menyalami mereka. Mereka sedang maksiat, tak perlu disalami. Baik. Bukan masalah dosa, insya Allah tidak sampai dosa kalau kita menyalami, tetapi ini adalah sebagai pendidikan agar apa? Orang-orang itu jangan menampakkan aurat di depan umum. Kalau menampakkan aurat, dihukum dengan cara itu tadi, tidak perlu disalami. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-hadisus salis wa samanun ba'dal mi'ah 183. Bahkan kalau kita lihat dalam Fathul Bari, Imam Bukhari yaitu Al-Hafidh mengatakan apa? Karena mereka sedang melakukan bid'ah. Walaupun apa? Maksiat kan, bukan sampai bid'ah. Orang menampakkan aurat kalau niatnya bukan ibadah, ya ini bukan bid'ah, tapi sekedar maksiat saja. Intinya adalah dilarang untuk menyalami orang yang sedang seperti itu. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Makhramah ibni Sulaiman an Quraib maula bin Abbas. Baik, karena ini hadisnya agak panjang, kita selesaikan pembahasan sanadnya dahulu, yaitu apa? Ismail ini adalah Ismail bin Abi Uwais, yaitu apa? Beliau Abu Abdullah Ismail bin Abdullah bin Uwais al-Asbuhi al-Madani, faqih, tapi beliau soduk, tidak sampai sikor, soduk lahu akhta, punya kesalahan-kesalahan, tapi Imam Bukhari telah menapis hadis-hadisnya. Qala haddatsani Malik. Malik ini pakcik dari Ismail, karena Ismail ini punya ibu. Ibu ini adalah saudari dari Imam Malik. Imam Malik Abu Abdullah juga ma'ruf, Malik bin Abdullah, Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani. Malik ini Imam Malik. Ya, Imam Malik itu. Ismail itu anak saudara. Betul, anak saudari. Anak keponakan. Keponakan, betul. Keponakan. Iya. Keponakan itu keponakan. Keponakan, kemenakan, anak buah. Ada keponakan. Keponakan. Hah? Anak keponakan. Benakan. Tayyib. Tak masalah istilah itu. Tayyib. An Makhramah ibni Sulaiman. Tidak disebutkan kunyahnya beliau di dalam Tahdhibut Tahdhib, tapi beliau ini adalah Madani juga. Tabi'iyun, siqatun qalilul hadis. Hadisnya sedikit, tapi beliau siqah dan beliau seorang tabi'in. An Quraib maula bin Abbas. Baik, Quraib ini telah kita lewati, beliau adalah Abu Rishdin. Ini kunyahnya jarang ya, Abu Rishdin. Quraib ibnu Abi Muslim maula bin Abbas, dan beliau adalah selain Basriun, beliau juga Madani. Anna Abdullah bin Abbas, ini terulang banyak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad ini semuanya musalsal bil madaniyin, semuanya orang ahlul Madinah. Baik, sebelum Ibnu Abbas pindah ke Basrah, beliau tinggal lama di Madinah. Setelah apa? Fathu Makkah itu. Annahu bata lailatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada Quraib, pernah pada suatu malam beliau itu tidur bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harith. Saudari dari Lubabah bintul Haris. Lubabah ini siapa? Adalah istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas ini memang apa? Anak buah, keponakan dari Maimunah. Maka dikatakan hiya khalatuh. Maimunah ini adalah makcik dari Ibnu Abbas dari jalur ibu. Ya, karena Maimunah saudari dari Lubabah. Lubabah ini ibu dari Abdullah bin Abbas. Maimunah ini mengatakan kepada Khalid bin Walid. Maimunah ini dia makcik dari Khalid ibnul Walid. Karena apa? Ada 3 putri dari Al-Haris. Ada Maimunah bintul Haris, ada Lubabah Al-Kubra, ada Lubabah As-Sughra. Salah satunya adalah ibu dari Khalid ibnul Walid. Jadi antara Ibnu Abbas dengan Khalid ibnul Walid itu apa? Sepupu ya, pangkat sepupu. Iya, sepupu, betul. Satu datuk kan.
Iya, betul. Al-Harith sudah. Ibunya sama-sama namanya Lubabah, ada Sughra, ada Kubro. Junior dengan senior. Apa? Junior dan senior. Ayo, boleh junior dan senior. Dan hadis ini sudah pernah kita lewati, baik dalam Kitabul Ilm ataupun dalam kitab ini juga, Kitabul Wudu. Tatkala membahas masalah apa? Yaitu meringankan wudu. Nah, sekarang membahas masalah membaca Quran. Ceritanya macam mana? Yaitu saya pernah bermalam di rumah Maimunah. Ini kata para ulama menunjukkan boleh seseorang itu bermalam di makcik dia, yang penting tidak sampai mengganggu urusan pribadi dari makcik dan pakcik tersebut, pangkat pakcik. Baik. Fatajatu fi ardil wisadah. Saya berbaring di, yaitu apa, di bagian bawah. Mungkin apa, sebagaimana dalam riwayat, yaitu di bagian kaki Rasulullah dan Maimunah, agak melintang berarti ya. Wattaja'a Rasulullah SAW wa ahluhu fi tuliha. Sementara Rasulullah dan istrinya, yaitu Maimunah, berbaring di sepanjang katilnya itu. Kenapa tempatnya sesempit itu? Ya, rumah Rasulullah sangat sederhana. Sementara ya bilik hanya satu, bilik tidur. Ya sudah, Ibnu Abbas yang waktu itu belum balik, disuruh tidur di bagian bawah situ. Arab yaitu melintang dari wisada, asal dari wisada bantal, tapi entah waktu itu pola bantalnya macam mana. Tapi di sebagian riwayat menunjukkan dia disuruh tidur di bagian kaki mereka berdua. Iya. Sementara apa? Mereka waktu itu, rumah-rumah waktu itu belum ada pelita, belum ada lampu. Ya seadanya, memang gelap. Ini mati kan ada ini. Kenapa? Ini di Madinah. Ini di Madinah. Rasulullah menikah dengan Maimunah bintul Haris itu pada waktu Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah itu tahun berapa ya? Yaitu tahun 7 Hijriah. Iya. Sementara Ibnu Abbas ikut pindah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Mungkin apa, tahun 8 atau mungkin lewat sedikit, wallahu a'lam. Ini di Madinah. Khalid belum muslim ini ya. Khalid masuk Islam sebelum itu. Khalid masuk Islam adalah setelah terjadinya apa namanya itu? Perang Khandaq. Perang Khandaq tahun 6. Perang Khandaq kok tahun 6 sih? Tahun 5, awal-awal tahun 5 itu perang Khandaq. Maimunah ini sudah masuk Islam. Oh, lama masuk Islam tapi belum mampu untuk pindah. Belum mampu untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, Rasulullah kemudian melamarnya tatkala Rasulullah masuk ke Makkah. Pada waktu 1 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah itu. Ini janda ke? Janda. Semua istri Rasulullah janda kecuali Aisyah saja. Janda apa mati ke? Itu anak tak hafal, masalah suami pertama bagaimana anak tak hafal ya. Rasulullah ini menjaga kehormatan janda-janda. Oh memang kata Al-Hafidz niat Rasulullah bagus, disebutkan hikmah-hikmahnya dan sebagainya. Selain daripada mu'allaqatul qulub itu. Betul. Nah, di antara hikmah tertinggi tentunya selain agar kabilah-kabilah itu jadi tunduk, kita ini besarnya Rasulullah, malulah untuk kemudian kita memerangi Nabi. Mereka menjaga kekeluargaan, dan hikmah yang lain adalah yaitu Rasulullah membawa 12 istri semuanya, alal khilaf 12 ke berapa 11, semuanya jadi istri beliau di surga di derajat paling tinggi. Ini tentunya nikmat besar sekali. Untung mereka. Oh, dijamin memang. Sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir, istri Nabi semuanya masuk surga dan menemani Nabi di derajat tertinggi. Betul. Betul. Itu kemuliaan besar. Dan semuanya dari Quraisy, istri Nabi, kecuali mungkin Suriah, yaitu apa? Hamba sahaya dan sebagainya. Kita lanjutkan dulu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidur. Hatta idzan tasafal lail, sehingga apabila malam itu masuk ke pertengahan, au qablahu bi qalil au ba'dahu bi qalil, atau sedikit sebelumnya atau setelah sebelumnya, tentunya untuk memastikan dengan tepat susah. Ibnu Abbas memperkirakan istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun di tengah malam itu.
Fajalas, kemudian beliau duduk. Ya tidak langsung jalan sana sini, tapi duduk dulu karena terkadang badan memerlukan tahapan untuk activity lagi. Yamsahun nauma an wajhih. Yamsahu ini jumlah fi'liyah fi mahali nasbin sebagai hal. Beliau duduk dalam keadaan mengusap kantuk yang ada di wajah beliau. Naum di sini kan habis tidur mata diusap dulu biar segar kembali, darah lancar kembali dan sebagainya mungkin. Biyadih, dengan tangan beliau. Ini menunjukkan berusaha untuk menghilangkan kantuk karena beliau ingin beribadah pada Allah, bukan malah memenangkan rasa kantuknya. Summa qara'a al-ashral ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Nah, inilah sisi pendalilannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Dalam sebagian riwayat yaitu apa? Beliau melihat ke langit, melihat tanda-tanda, yaitu apa? Ada bintang-bintang dan sebagainya, lalu membaca itu. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya sampai pada apa? Akhir dari surat Ali Imran itu. Ini sunnah di dalam keseharian. Dan ini menunjukkan tidak wajib membaca Quran itu dalam keadaan punya wudhu. Buktinya Rasulullah bangun tidur, menghilangkan rasa kantuk, kemudian membaca itu. Summa qama ila syanin mu'allaqah. Kemudian beliau bangkit menuju ke syan. Syan ini adalah kantung air yang terbuat dari kulit yang sudah tua, bukan yang masih baru, kata sebagian pensyarah. Mu'allaq tergantung, mu'allaqah. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah akhlak Nabi memang betul-betul Quran, sebagaimana dalam hadis Aisyah itu. Karena dalam Quran tadi dalam surat Ali Imran, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di sini Rasulullah SAW mengamalkan ayat-ayat tadi. Berzikir, kemudian beliau sholat. Fatawaddo'a minha. Kemudian Rasulullah berwuduk dari air tersebut, dari apa? Kantung tadi. Fa'ahsana wudu'ah. Kemudian beliau memperbagus wuduknya, yaitu memenuhi hak yang wajib dicuci ya dicuci, yang wajib diusap ya diusap. Tidak ada yang tertinggal dari anggota-anggota wudhu secara tertib, secara mutataliyah dan sebagainya, itu tidak menunda lama-lama masing-masing bagiannya itu. Summa qama yusolli. Kemudian beliau berdiri dalam keadaan sholat. Baik. Kalau duduk boleh, tapi pahalanya berkurang setengah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib ya batal ya. Kalau sholat tidak mau berdiri, padahal dia mampu berdiri. Qala Ibnu Abbas faqumtu. Kata Ibnu Abbas, lalu saya bangkit. Dalam riwayat yang lain, saya melihat aktiviti Nabi tadi dalam keadaan saya berbaring. Padahal Ibnu Abbas belum balik, tapi memang semangat belajar beliau. Maka saya berdiri. Fasona'tu mithla ma sona'. Kemudian saya melakukan semisal dengan yang beliau perbuat. Ini semangat sahabat untuk mengamalkan ilmu, untuk mengambil ilmu dari Nabi dan mengamalkannya, berbuat cara seperti itu. Jadi wudhu bukan seperti wudhu sesuka hati kita, tapi cara wudhunya Nabi. Sholat seperti cara sholatnya Nabi, bukan sesuka hati. Baik. Summa dhahabtu faqumtu ila jambih. Kemudian saya pun pergi, maksudnya beranjak dari tempat wudhu itu, tempat pengambilan air. Kemudian saya berdiri di samping beliau, dalam riwayat yang lain di sebelah kiri. Fawadha'a yadahul yumna ala ra'si. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau ke atas kepala saya, karena memang tidak ada lampu, maka Rasulullah cari-cari dulu, dipegang di bagian kepala sini. Wa akhadha bi udhuni al-yumna, dan beliau memegang telinga saya sebelah kanan. Makanya pegang kepala dulu, diperkirakan telinga sebelah sini, jangan asal pegang hidung yang kena, kasihan. Iya, sebelahnya, tapi tidak disebutkan sebelah mana. Dalam riwayat yang lain adalah sebelah kiri. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, maka Nabi memegang kepala untuk mencari telinga
Lalu dipegang telinga kanan itu dengan tangan kanan Nabi. Yaftiluha, kemudian beliau menggerakkannya, yaitu menarik dari arah belakang dalam riwayat yang lain. Jangan dari arah depan, nanti malah melanggar sutrah, berjalan di hadapan orang yang sholat. Ini tentunya mengurangi pahala orang yang sholat itu. Maka digerakkan dari arah belakang sampai Rasulullah menjadikan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kanan beliau. Dan nanti akan dibahas khusus dalam Kitabus Shalah insyaallah tentang itu. Kalau orangnya hanya dua, satu imam satu makmum, maka posisi makmum itu sebelah kanan sejajar imam. Kenapa? Kalau disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, Ibnu Abbas kalau duduk di suatu tempat itu bagaikan tempat duduk dua orang. Beliau besar memang. Mungkin besar dan tinggi. Iya. Betul. Memang harus di atas kepala. Pegang kepala deh. Iya, pegang kepala lalu cari telinganya, kemudian dipusing ke sebelah kanan. Kenapa? Tarik daripada kiri ke kanan. Dipindah. Tangan kanan. Maksudnya Ibnu Abbas berdirinya keliru, di sebelah kiri keliru. Nah, Nabi meletakkan sebelah kanan, ditarik. Dia jadi makmum lah. Memang Ibnu Abbas jadi makmum. Ditarik telinga kanan. Iya. Agar berdiri di sebelah kanan Nabi, bukan di sebelah kiri. Karena Rasulullah tengah sholat itu. Oh, memang ini kan tadi Rasulullah sedang sholat. Nah, Ibnu Abbas lalu meniru, berwudhu, kemudian berdiri di sebelah kiri Nabi. Karena Rasulullah jadi imam. Rasulullah semula tak niat jadi imam, tapi setelah tahu ada yang ingin jadi makmum beliau, ya tentunya niatnya disesuaikan. Nah, Rasulullah mengajari cara berdiri makmum sebelah mana kalau hanya dua orang, satu imam satu makmum. Kena tarik telinga. Nah, iya. Kalau hidup nanti kasihan susah nafas. Makanya Rasulullah cari telinganya dengan pegang kepala dulu, diperkirakan telinganya sebelah mana. Baik, fa shalla rak'atain. Kita kira sekarang Rasulullah sholat 2 rakaat. Summa rak'atain. Nah, ini 4. Summa rak'atain 6. Summa rak'atain 8. Summa rak'atain 10. Summa rak'atain 12. Summa autar, kemudian berwitir. Dalam riwayat yang lain autara biwahidah, berwitir 1 kali. Memang inilah tradisi Nabi, yaitu cukup 11 rakaat atau bolehlah tambah 2 rakaat sebelumnya atau 2 rakaat setelahnya. Tapi tidak sampai jauh-jauh dari itu angkanya. Seringnya adalah 11. Summa taja'a. Nah, setelah selesai sholat 11 rakaat itu beliau berbaring lagi, rehat sekejap untuk mengembalikan istilahnya kesegaran agar nanti sholat subuhnya baik. Hatta atahul muadzin, sehingga beliau didatangi muadzin untuk mengingatkan beliau waktu subuh sudah tiba. Faqama fa shalla rak'ataini khafifatain. Kemudian beliau berdiri lagi. Selanjutnya beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Dalam riwayat yang lain beliau tidak wudu. Karena Naumul Anbiya itu layang kudul wudu. Tidurnya para nabi itu tidak membatalkan wudu. Summa kharaja fa shalla subuh. Kemudian beliau keluar, selanjutnya beliau sholat subuh. Jadi bukan sholat di dalam bilik, sholat di rumah, tapi memang pergi ke masjid terdekat. Ke tempat wakaf terdekat. Nah, dengan itu pahala dikira sesuai dengan banyaknya langkah. Pahala dan naiknya derajat dan dihapuskannya dosa sesuai dengan banyaknya langkah. Ini sholat subuh. Baik. Inti pendalilannya apa tadi? Yaitu membaca Quran walaupun belum berwudu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.